Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, pada kesempatan pada video yang lalu saya sempat menantang seorang penginjil, seorang teologi Kristen, seorang penginjil, seorang evangelis Mikana. Sempat saya menantang karena saya pada saat itu belum tahu ya, nggak tahu kualitas daripada Mikana tersebut. Ternyata setelah saya ikuti di beberapa komen-komennya, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada debater muslimah Uni Reva, ternyata saya mengetahui tentang kualitas Mikana ini seperti apa. Ternyata Mikana ini memang benar-benar nol gitu loh di dalam ajaran Islam. Saya kira Mikana ini adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian sana sini ingin mempermasalahkan Al-Qur'an. Ternyata Mikana ini memang tidak tahu apa-apa tentang ajaran Islam, tidak tahu apa-apa tentang Al-Qur'an, tetapi sok-sokan gitu loh. Mau mau seakan-akan memframing Al-Qur'an gitu loh. Nah, kalau kesempatan video kali ini adalah Mikana ini baru ketahuan bahwa Mikana ini memang kualitasnya ya seperti inilah gitu loh. Saya gak enak ya untuk menyebutkan seperti itulah. Nah, alhamdulillah saya enggak jadi dialog dengan Mikana, alhamdulillah. Mungkin kalau Mikana ini mau bertanya ya gak apa-apa gitu loh. Karena kualitasnya saya sekarang ini jadi jadi berbeda gitu loh. Saya tidak ingin berdialog dengan Mikana karena awalnya saya kira Mikana ini tahu tentang Al-Qur'an gitu loh. Artinya saya mengira Mikana ini mempelajari banyak tentang Al-Qur'an. Dan namun ternyata gak tahu apa-apa gitu loh. Maka kalau Mikana mendengar ini, saya persilahkan untuk bertanya kepada saya seperti itu. Atau kalau perlu silakan masuk ke Zoom ke Zoom ISDN gitu loh. Dan kepada hostnya tolong suruh panggil saya Hasan Madura seperti itu. Nanti insya Allah saya akan datang kalau Mikana ini mau bertanya seperti itu ya. Nah, di sini Mikana sebenarnya mempersoalkan tentang surat Maryam 33 kalau nggak salah ya. Yuk kita dengarkan dulu baru nanti komentar seperti itu. Selamat mendengarkan. Inilah kualitas Mikana sebenarnya, gak tahu apa-apa tentang Al-Qur'an ternyata. Yuk nek lanjut. Cuman dia itu sok-sokan tahu gitu loh. Ya, udah tenang ya Mika ya. Memang tenang sih, kan kemarin yang bilang itu kan revisi kan, ya namanya secara manusia kan, kalau dibilang kita punya revisi pasti kan naluri kita itu kan secara manusia itu kan pasti ada rasa itu pembelaan lah, spontanitas gitu ya. Oke, nggak masalah. Tapi udah dijelaskan kan sama Fris apa yang dimaksud revisi sama Fris kan udah dijelasin kan. Yang namanya revisi itu kan artinya kan perbaikan dah ya, enggak dia sudah bikin VT-nya perbaikan. Intinya gini, Fris, teman kita Katolik, itu sudah membuat VT di TikToknya tentang apa yang dia maksud, karena mohon maaf dia sempat diserang oleh saudaranya seiman, karena mohon maaf mungkin Uni bilang apa yang disampaikan Fris disalahpahami oleh teman-teman Kristen, jadi gitu. Jadi jangan sampai diantara kalian jadinya saling inilah gitu. Maunya kita, ini Bunda, sama saya yang maunya kita kan saling bertukar pendapat atau sharing dalam arti kami. Jangan ada maunya serang-serangan begitu. Iya, pertanyaan saja, pertanyaan dan jawaban. Nah, inilah kualitas daripada debater muslimah ini. Sebenarnya debater muslimah ini gak ada yang artinya karena kasihan gitu loh. Ingin menyampaikan kalam-kalam Allah, kalam-kalam Allah ini agar orang yang tidak tahu ini menjadi tahu. Inilah sebenarnya tujuan umat Islam, tujuan debater muslim ini menyampaikan
apa kebenaran gitu aja. Masalah orang ini menerima atau tidak itu urusan dia. Yang penting apa? Yang penting kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah tersampaikan kepada mereka seperti itu. Karena apa? Karena umat Islam ini hanya menyampaikan itu aja sih sebenarnya. Jadi enggak perlu ada apa ya keributan. Jadi saya menilai Unirifa ini adalah sangat bijak sekali ya. Bedah-bedah muslimah ini yang pakai jilbab ini menurut saya sih ini bijak sekali gitu loh. Karena apa? Karena tujuan daripada dialog semua terus kemudian tanya jawab ini tidak apa ya, tidak ingin ada permusuhan seperti itu. Jadi kita itu tetap satu NKRI seperti itu, tetapi umat Islam hanya menyampaikan kepada mereka tentang ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya apa ya tekankan di sini kepada mohon kepada semua seluruh baik itu non Muslim atau Kristen, jangan pernah menolak sebelum Anda mempelajari gitu loh. Jangan menganggap apa ya benar sendiri gitu loh. Pelajari dulu Al-Qur'an, pelajari terus gitu loh. Siapa tahu Anda akan mendapatkan kebenaran seperti itu. Yuk, Nick lanjut. Dengan poinnya ini. Yang namanya ucapan revisi itu jangan ditujukan untuk semua kita. Tuh, Fris ada di komen itu Mikana, sapa dulu Fris Mikana. Halo, Pak Kultur, Pak. Ya, mungkin kepental mungkin. Ya Allah ya Robi, naik dong Pak. Kemarin kan aku mau nanya kakak terus gitu. Aku kan boleh nanya. Iya, boleh nanya. Tapi kan Mikana itu bertanya ketika kita sedang membahas satu topik yang belum clear. Saya dari dulu berusaha untuk tidak melebar kemana-mana. Poin yang saya sampaikan dan ingin saya dapatkan itu harus dapat. Makanya ketika ingin bertanya harusnya tunggu dulu selesai topiknya, kita clear seperti saat ini nih, kita udah clear, maka baru kita akan berpindah ke tema selanjutnya agar tidak ngambang. Nah mungkin begitu Mikana, harus dipahami ya. Saya pun berusaha begitu gitu. Nah mungkin monggo Mikana, monggo silakan bertanya. Kan nggak apa-apa toh. Ya nggak apa-apa, kami umat Islam justru siap ditanya. Sering membahas tentang Alkitab. Ya monggo. Aku ini kan udah baca Quran. Ya, aku setiap baca Quran itu bahasa asli Arabnya itu kan aku bikin translate ke Google Translate kan. Masya Allah. Ternyata Mikana ini apa ya kadang membaca Al-Quran dan mengetahuinya itu melalui Google gitu loh, seperti itu. Yuk, bagaimana dia itu mentranslate bahasa Arab atau bahasa Al-Quran atau Al-Quran ini mentranslate Al-Quran ke dalam Google Translate. Bagaimana? Yuk kita saksikan. Bunda sama Mbak Mika statusnya apa sekarang? Kristen saya. Oke, next lanjut. Biar saya Moderator ya. Bang ternyata moderatornya keren nih. Salam Bunda. Ya lanjut Mikana. Setiap saya ketik yang bahasa Arab di Google Translate itu nggak sama dengan terjemahan yang dibawa kakak itu kan. Itu kenapa gitu, pokoknya setiap ayat-ayat itu saya transkripsikan nggak sama dengan yang diterjemahkan. Saya coba akan menerjemahkan bahasa Arab Alkitab ke Google Translate, mana tahu juga begitu beda-beda gitu. Tapi setelah saya transkripsikan gitu kan artinya tetap sama dengan yang ada di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia gitu. Nah, Mikana ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ketika ditranslitkan ke dalam bahasa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu gak sama katanya seperti itu ya dengan terjemahannya. Kemudian ketika mentranslate Biblos mereka, Biblos sendiri dia itu apa ya sama seperti itu. Ini sebenarnya Mikana ini apa ya? Bohong menurut saya sih di sini bohong. Jadi penginjil Mikana ini sedang berbohong. Kenapa? Karena bahasa Arab itu ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia ini kekurangan kosakata sebenarnya.
bahkan dalam satu kalimat aja itu bisa mempunyai sampai 12 makna di dalam bahasa Arab gitu. Saya contohkan gini ya. Ketika ada kalimat wafat misalkan, mutawaffa seperti itu atau tawaffa seperti itu ya. Itu ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu memang kadang bermakna wafat seperti itu ya. Satu makna gitu loh. Padahal tawaffa ini kalau di dalam bahasa Arabnya bisa banyak sampai kurang lebih itu kadang-kadang itu bisa sampai ke 12 makna gitu loh. Dengan yang berbeda gitu loh. Saya contohkan gini ya. Tawaffa ini ketika tergantung kalimat kosakatanya, tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya. Contohnya gini, ketika makna daripada disandarkan pada orang yang dikatakan belum meninggal, belum mati, atau itu bisa bermakna tidur seperti itu. Nah, kalimat tawaffa ini ketika disandarkan pada orang yang mempunyai hutang, misalkan punya hutang, maka maknanya menjadi membayar gitu loh. Saya contohkan ya seperti ini. Tawaffa dainukah, seperti itu. Ini artinya membayar hutang gitu loh. Nah, inilah yang tidak diketahui oleh Mikana gitu loh. Nah, kalau misalkan ditranslate bahasa Arab ini tidak akan mencapai makna yang sesungguhnya. Tujuan daripada kalimat ini tidak akan pernah tercapai seperti itu. Kenapa? Karena kosakata setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini kekurangan kosakata seperti itu. Kenapa? Satu kalimat bisa bermakna 12 tergantung kalimat apa maksud daripada apa tujuan daripada tulisan itu. Seperti itulah kalau bahasa Arab seperti itu. Jadi maklumlah karena kualitas Mekana ini memang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab, kosakata Arab dan seterusnya ya, saya maklumi. Nah, ketika misalkan gini, Mekana mengatakan kalau di Bible, kalau di Biblos mereka itu diterjemahkan itu gak ada berubah. Menurut saya ini juga bohong gitu loh. Kenapa? Karena di dalam kalau saya lihat versi bahasa Arabnya di dalam Yohanes 13 ayat yang Yohanes pasal 13 nomor 13. Di situ ada kalimat sayyid, muta'alliman wa sayyidan, guru dan tuan seharusnya, sayyid gitu loh, kanjeng situ. Artinya di sini guru dan tuan gitu loh. Tetapi ketika kita lihat di LAI, versi LAI-nya maknanya di versi LAI-nya malah Tuhan gitu loh. Padahal kalau Tuhan itu bahasa Arabnya bukan sayyid gitu loh. Kalau Tuhan itu adalah ilahun seperti itu. Seperti itulah kalimatnya, artinya muta'alliman wa ilahun, seperti seharusnya gitu. Nah, ke dalam Yohanes pasal 13 nomor yang 13 ini adalah kalimatnya muta'alliman wa sayyidan, seperti itu, sayyid gitu. Jadi mungkin Mekana ini gak paham, jadi mau berbohong tapi ketahuan gitu loh. Mekana, yuk Nik lanjut. Nah, yang mau saya tanyakan Kak, nanti itu kakak jawab kenapa bisa beda-beda ya gitu. Terus yang kedua, pertama kenapa bisa beda-beda, yang kedua terus kan kata kakak di Al-Quran itu kan tidak ada yang kontradiksi. Tapi saya lihat di Al-Maryam yang surat Maryam apa ya tahu. Kalau masalah tulisan itu kita jangan fokus di translate Google, karena translate Google. Gak apa-apa, nanti Bang tadi nanti saya jawab itu gak apa-apa. Terus ini kan, ya soalnya kan kalau bahasa Arab itu kita tafsir tetap sama terjemahannya ke bahasa Indonesia kita. Gimana kalau kita selesaikan satu masalah ini? Nah, ini bahkan orang Kristen sendiri kayaknya kelihatannya malu mendengar apa yang dikatakan Mekana gitu. Kenapa? Mekana ini mentranslatekan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia gitu loh.
Artinya padahal bahasa Arab itu mengandung banyak makna, banyak arti tergantung dengan tujuan kalimatnya itu gitu loh. Kalau bahasa Arab gitu loh. Jadi dalam satu kalimat ini bisa bermakna 12 bermacam-macam berbeda gitu loh. 12 makna yang berbeda gitu loh. Tergantung konteksnya kalau bahasa Arab itu. Itu seperti itu kalau bahasa Arab. Jadi bukan satu makna seperti itu ya, yang seperti yang saya katakan tadi itu. Kalimat wafat ini bisa bermakna bermacam-macam tergantung konteks daripada sambungan kalimat yang lainnya, seperti itu. Ya seperti misalkan wafat, wafat ini digandengkan kepada orang yang orang mati, ya bisa dikatakan wafat mati itu gitu loh. Nah, ketika kalimat tawafa, kalimat wafat ini dalam bahasa Arab digandengkan dengan hutang, maka ini disebut dengan membayar, seperti itu. Ini salah satu contoh. Nah, ketika misalkan kalimat wafat ini digandengkan dengan orang yang istirahat, maka itu bisa dikategorikan tidur gitu loh. Seperti itulah bahasa Arab gitu loh. Jadi mikana ini wajar lah gitu loh. Gak mungkin umat Kristen lainnya ini malu dengan apa yang dikatakan mikana ini gitu loh. Sehingga dia itu selalu memprotes mikana ini gitu loh. Yuk next lanjut. Enggak, tunggu. Saya mau buat pertanyaan lagi. Yang di Al-Maryam itu, Al-Maryam 33. Maryam Itu kan 33. Di situ dituliskan Isa lahir, wafat, bangkit kembali. Sementara di An-Nisa 157 di situ Isa dibunuh, ya kan? Di terjemahan bukan tidak disalib, diterjemahkan, tapi diangkat. Nah, salah, maaf. Nah, sementara bahasa aslinya itu Arab itu, waktu saya apakan ke Google Translate tetap nggak sama. Akhirnya saya download itu Al-Quran tafsir, ya kan? Saya download terus di situ bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya, the Messiah killed indeed we are for they say the messenger of Maryam son Isa, and not they killed him, and not of Allah it was made to appear, but they crucify him, in it differ to who and indeed. About it for the Poinnya Mikana, nggak apa-apa. Ustaz Wafi dan saya tahu itu. poinnya yang paling bawah itu kan di situ bahasa aslinya ini diterjemahkan, dianalisis per kata itu they killed him and not of assumption. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan mereka membunuhnya dan itu bukan asumsi. Nah, sementara di bawah ini ada kok jadi ditulis they did not kill him gitu. Nah, di sini Mikana sedang tidak, menurut saya lucu gitu loh. Lucu banget nih karena kan dia itu ditranslatekan per kalimat katanya ke dalam Google Translate seperti itu ya. Contohnya seperti ini, misalkan kota kan kalimatnya seperti ini, wa ma qatalu wa ma solabu, seperti itu. Nah, kalimat ketika ditranslate per kalimat ya, misalkan wa ma ditranslate kotalu gitu aja. Ya jelas di situ mereka membunuh gitu loh. Tetapi di situ di depannya kan ada ma yang disebut dengan manafi. Artinya di sini meniadakan. Nah, di sini yang disebut dengan manafi, maka maknanya di sini mereka tidak membunuhnya. Kan seperti itu sebenarnya. Nah, inilah menurut saya saya gak enak mengucapkannya ya. Ya inilah kualitas para debater Kristen gitu loh. Para teologi Kristen. Ya seperti inilah kualitasnya, seperti itulah. Karena di sini ada manafi yang meniadakan pembunuhan ini gitu loh. Artinya di sini maknanya itu menjadi wama kotalu, mereka tidak membunuh, wama solabu, dan mereka tidak menyalibnya. Artinya Nabi Isa ini tidak dibunuh juga tidak disalib gitu loh. Inilah apa yang disebut dengan manafi ya, seperti itu Mikana ya. belajar. Ternyata
ternyata kualitas Mekana seperti ini. Ini bahasa Inggris yang ditanyakan atau Al-Quran nih, saya bingung nih. Ini bahasa Al-Quran kakak. Ya, kalau bahasa Al-Qurannya, jangan bahasa Inggrisnya. Kalau terjemahan pasti bisa salah. Paham nggak? Kakak ada download itu nggak Al-Quran tafsir Ya, Al-Quran itu? Jadi kalau Al-Quran nggak usah di-download. Kami bahkan menghafal Al-Quran itu. Sekarang saya bertanya, bahasa aslinya ke bahasa iya. aslinya itu kalau Oke, berarti bahasa Arabnya ya. Kita bahas. iya. Ya, kita bahas bahasa Arabnya ya. Ustaz Wafi ini pakarnya bahasa Arab ya. Jadi dia bisa nanti menjelaskan. Jadi begini, yang Mikana permasalahkan ini terjemahan Al-Quran atau Al-Qurannya itu dulu. Yang mau saya tanyakan kenapa beda terjemahan dengan bahasa asli? Oke, baik. Itu di kata apa yang menjadi permasalahan tadi di dalam surat? Nggak bisa bahasa Inggris, ini yang paling terakhir ini. Jangan bahasa Inggrisnya kan terjemahan. Bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Yang mananya? Coba bagian mananya? Pokoknya yang dia itu tidak dibunuh. Nanti kita bahas ya. Itu ayat, tunggu saya catat lagi ayat yang apa? Yang pertama tadi pertanyaannya kenapa ada beda-beda. Yang kedua apalagi tadi? Ayat berapa tadi sebutkan? Biar kita. Nah, di sini katanya Mikana itu artinya di sini Mikana mentranslitkan, nggak tahu ya Mikana ini benar-benar mentranslate atau kata orang sih, saya nggak ini ya, nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya sih kata orang dia itu. Nah, Mikana ini saya menangkapnya begini, Mikana ini mentranslate bahasa di dalam Al-Qur'an ini per kalimat seperti itu. Nah, ini sebenarnya bermasalah gitu loh. Kalau ditranslitkan per kalimat. Contohnya gini, wa ma qatalu gitu loh. Artinya wa ma ditranslate sendiri. Kemudian dicatat oleh Mikana. Terus kemudian qatalu ditranslate sendiri. Kemudian dicatat gitu loh. Di situ Mikana, kemudian setelah dicatat per kalimat, maka di situ Mikana ya begitulah Mikana. Dah kemudian Mikana ini mentranslitkan Al-Qur'an per kalimat. Contohnya seperti ini ya contohnya. Wama ditranslitkan, qatalu ditranslitkan. Wama ditranslitkan lagi, solabu ditranslitkan lagi seperti itu. Ditranslate lagi. Maka di situ ya memang beda maknanya. Ini ya yang salah ini siapa gitu loh. Yang salah siapa? Kalau ditranslitkan per kalimat seperti itu, maka manafinya ini enggak ada di situ. Makanya inilah apa ya, orang belajar, umat Islam belajar apa ya, belajar bahasa Arab, kegunaannya ini seperti ini. Makanya di dalam Islam itu ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof gitu. Mana yang manafi, mana yang ini, semua itu harus menguasai, harus tahu umat Islam gitu loh. Nah, ketika misalkan lafal qatalu gitu loh, di depannya digandeng dengan manafi, maka ini sebenarnya meniadakan gitu. Artinya gini, tidak membunuh, mereka tidak membunuh, wama qatalu wama solabu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib. Seperti itu maknanya gitu loh sebenarnya. Nah, inilah maaf ya, maaf. hampir keceplosan saya. Enggak enak saya ngomongnya gitu loh. Nah, Mikana ini apa ya sebenarnya bertanya atau apa gitulah, bertanya baik-baik, jangan nyerocos di TikToknya sendiri, nyerocos di Zoomnya sendiri gitu loh. Jadi apa ya namanya ya, ini aduh
Aduh Mikana, ya ampun gimana sih seharusnya kamu itu mempelajari dulu. Jadi kalau kaidah bahasa Arab ini orang ingin tahu itu harus menguasai ilmu nahwunya, ilmu sorofnya. Karena dengan menguasai ilmu nahwu dan sorof juga ilmu balaghah dan seterusnya ini baru apa bisa mengetahui tentang kalimatnya ini fi'il mudhari apa fi'il madi gitu. Apa sudah dilakukan, apa kata kerja, apa kata ini, semua itu harus dipelajari dulu. Makanya itulah yang kebanyakan orang itu hanya apa ya melihat dari terjemahan gitu loh. Jadi kalau umat terjemahan seperti Mikana ini ya memang seperti itulah gitu loh. Enggak ini kualitas ilmunya dengan umat Islam ini memang beda sih, beda banget gitu loh. Yuk Nick lanjut. Biar kita fokus. Anissa 157. Anissa 157. Wait a minute ya. Jadi jelas ya. Jadi enggak habis waktu di ini aja. Anissa 157. Iya. Anissa satu. Kita bisa dijawab biar cepat-cepat kan nanti hari buru malam ya. 157. Ya, oke. Ustadz Wafi sudah paham ya? Anissa 157 poinnya apa di sini permasalahannya? Permasalahannya ya kan yang paling bawah itu kan artinya mereka membunuhnya dan bukan asumsi. Oke. Diterjemahkan jadi mereka. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya. Bentar Bang Daliana, bentar biar kita jelaskan. Jadi kita sabar dulu ya, saya udah dapat poinnya. Nah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ya, di situ ya poinnya ya, Mikana. Nanti dengarkan selanjutnya mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Yang mananya? Itu bahasa aslinya bukan itu. Ya, kalau begitu dengarkan ya, biar dijelaskan sama Ustadz Wafi tentang. Lagi-lagi Mikana ini mengatakan bahasa aslinya gitu loh. Padahal Mikana, penginjil, evangelis Mikana ini, seorang Kristen ini tidak tahu bahasa aslinya gitu loh. Kemudian dia tuh berdasarkan Google Translate. Kalau Google Translate ditranslatekan per kalimat, maka manafinya ini gak ada. Tujuan daripada ayat itu gak ada. Artinya misalkan berbicara misalkan mutawaffa, dua kalimat aja saya ambil contoh ya, tawaffa dainukah, seperti itu misalkan ya. Nah, ketika tawaffa dainuka ini ditafsirkan per kalimat, tawaffa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ini maknanya mati, wafat. Terus dainu ini hutang, gitu loh. Tetapi ketika kalimat ini digandeng tawaffa dainuka, seperti itu misalkan gitu, tawaffa dainu, maka di sini bayar hutang gitu loh. Nah, inilah keindahan bahasa Arab gitu loh. Inilah kaidah-kaidah bahasa Arab ini mengandung arti yang tinggi gitu loh. Jadi dalam bahasa Indonesia ini kekurangan kosakata untuk menerjemahkan ke bahasa Arab gitu. Karena satu kalimat itu bisa bermakna 12 macam kalau di dalam bahasa Arab seperti itu gitu loh. Lucu kamu Mikana. kualitas bahasa Arab. Kalau bicara tentang terjemahan bisa salah. Ya, karena itu manusia yang menuliskannya kembali bisa salah. Terjemahan itu bisa salah. Makanya kami tidak berlandaskan terjemahan iman kami ke dalam kitabnya. Dan kitabnya kalau ada kesalahan terjemahan, misal nih Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Prancis, tiba-tiba penerjemahnya melakukan kesalahan typo, salah ketik, maka Al-Qurannya bukan salah, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi orang bisa menelusuri ke Al-Qurannya. Dulu Kak, bahasa aslinya di situ itu dia dibunuh. Bahasa asli apanya? Bahasa Arabnya. Ini halo. Oke. Maaf, tunggu. Maaf bunda saya potong. Izin Ya. saya potong. Izin. Insya Allah mudah-mudahan mau diterima bunda nih. Bunda, begitu juga Mbak Mika. Mbak Mika tadi awalnya dari Kristen. dari
Muslim ya? Kristen. Oh, belum. Hah? Kristen. Dan Mbak. Kristen ya? Iya. Nah, jadi begini Mbak Mika, saya juga Nasrani juga loh. Nasrani Kita Bang, jangan maaf, kita Kristen bukan Nasrani. Ya, jangan kalian berdebat. Bang Daliana, nanti abang mulai berdebat. Gini kita jawab dulu aja. Kita jawab nih. Bunda. Ya. Kenapa saya bilang Nasrani? Karena Nanti aja lah Bang, biar aja nggak apa-apa Nasrani. begini, kenapa bilang saya Nasrani? Karena Yesus kan keturunan Nazaret. Nazaret itu kan Nasrani itu. Nasoro. Nazaret itu adalah Nasrani. Bahasa dalamnya itu. Jadi begini, Habis tadi. buat Mbak Mika jadi kaku sayanya. Ya sama-sama Kristen kita kan, janganlah kita istilahnya mengutak-atik. Ya Enggak udah. apa-apa, Bang Daliana, mohon maaf. Nah, ini ada orang Kristen ini ternyata sebenarnya ini malu dengan apa pernyataan-pernyataan Mikana ini. Jadi orang Kristen lainnya ini malu mendengar pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Mikana. Kenapa? Mikana ini nggak tahu apa-apa gitu loh tentang itu. Berani kok mau menyalahkan, nggak tahu apa-apa mau menyalahkan gitu loh. Makanya orang Kristen lainnya ini malu kepada Mikana ini gitu loh. Sudah tahu, inilah kualitasnya Mikana sebenarnya. Nih Bang Daliana, juga tenang aja. Alkitab. Tenang. Gini. Aduh. Tolong please. Kasih saya kesempatan. Bang Daliana, enggak masalah. Saya justru memang sengaja biarkan teman-teman Kristen siapapun bertanya. Bang Daliana jangan khawatir. Biarkan saya menjawab, boleh dengan Mbak Ustadz Wafi. Bang Daliana, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mika karena kami sudah dapat poinnya, boleh ya? Oke, standby ya. Oke. Jadi yang pertama, sebelum ke Ustadz Wafi, yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman saya yang non-muslim ya, bahwa kami umat Islam tidak berkeyakinan berdasarkan terjemahan ya, karena padanan kata di dalam bahasa Arab belum tentu ada di setiap bahasa Indonesia. Nah, saya jawab pertanyaan yang pertama terkait tentang kenapa ada perbedaan. Saya menjawab pakai literasi, pakai buku. Ini adalah Kamus Kecil Al-Quran yang ditulis oleh Abdul Fadli Hubayshi Tbilisi, Dr. Mehdi Muhakkek. Ini ada bukunya. Monggo, inilah seakademis mungkin saya jawab. Pertanyaan tentang kenapa ada perbedaan makna, maka saya akan jawab begini. Ada di dalam kaidah berbahasa Arab disebut dengan lafaz mustarak, satu kata yang memiliki makna banyak. Maka hal itu contoh saya berikan kepada Mikana. Terlepas Mikana kan belum belajar kaidah bahasa Arab nih. Dan ingat, bukan kaidah bahasa Arab aja yang seperti ini, tetapi kaidah bahasa Ibrani, karena saya juga belajar bahasa Ibrani, juga memiliki hampir serupa dengan bahasa Arab. Ayo ganyang Umi. Uni Rifa, ganyang. Al-Quran mengandung 12 makna. Yang pertama, merujuk kepada Allah, ini terdapat di dalam surah Al-Mu'minun. Merujuk kepada Al-Quran, ini terdapat di dalam surah Al-Qasas. Jadi intinya ada 12 makna tentang Al-Haq ini. Tidak bisa Mikana mengkerangkeng bahasa Arab itu dengan makna di Indonesia saja. Oh, mentah-mentah harusnya dia artinya adalah Nah, begitulah dialog antara Uni Rifa dengan seorang evangelis Mikana, dengan seorang penginjil Mikana, dengan seorang teologi yang bernama Mikana. Seperti itulah Mikana ini diganyang oleh oleh Uni Rifa seperti itu ya. Saya cuman menambahi aja di sini ya. Sebenarnya saya ingin menunjukkan ternyata kualitas Mikana ini seperti itu gitu aja gitu loh. Jadi ini ternyata yang diunggul-unggulkan di beberapa channel oleh orang-orang Kristen dan di beberapa TikTok diunggulkan oleh orang Kristen, ternyata kualitasnya seperti ini gitu loh. Bahkan sesama Kristen aja seakan-akan dipotong terus Mikana ini. Sebenarnya mau negor gak enak gitu loh. Menurut saya sih, menurut pandangan saya pribadi, ini kayaknya Kristen lainnya nih malu dengan apa yang Mikana katakan seperti itu.
Ya cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.